Kutipan Babat Tanah Jawi tentang kisah Joko Tingkir, episode ke-10. Adipati Pajang menyanggupi permintaan Ratu Kalinyamat. Di pondokan pasukan Pajang pada suatu malam, Adipati Pajang berbincang dengan Ki Pemanahan. Ki Pemanahan berkata, "Saya beritahukan kakak Paduka Ratu Mas Kalinyamat, sepeninggal suami dan kakak Paduka Pangeran Prawoto hatinya sangat bersedih. Sekarang tidak mau pulang ke Demak dan bertapa di Gunung Donorojo. Dia bersumpah takkan memakai kain sebelum Aryo Jipang mati. Saran saya, Paduka kunjungi kakak Paduka. Syukur bila bisa dinasehati agar mengurungkan bertapanya." Adipati Pajang menuruti saran Ki Pemanahan. Sang Adipati didampingi oleh Ki Pemanahan dan Ki Penjawi berangkat menuju Gunung Donorojo. Mas Ngabei Loreng Pasar juga ikut serta. Malam-malam mereka berangkat dengan diam-diam. Sesampai di Gunung Donorojo, mereka memanggil seorang pembantu yang berjaga di tempat pertapaan. Adipati Pajang menyatakan ingin menengok sang kakak. Si pembantu kemudian melapor ke dalam. Si pembantu melapor kepada Ratu Kalinyamat. "Kanjeng Ratu, adik Paduka Adipati Pajang datang hendak menengok Paduka." Ratu Mas Kalinyamat berkata, "Katakan kepada Dinda Adipati, aku sedang bertapa. Tidak bisa aku menemui secara langsung. Kalau ingin bicara denganku, aku akan menemuinya di balik kerobong." Si pembantu lalu berkata kepada Adipati Pajang, "Kakak Paduka tidak bisa menemui secara langsung, hanya bersedia bicara di balik kerobong." Berkata Adipati Pajang, "Aku tahu Kanda Kalinyamat sedang prihatin. Aku datang karena hendak menyampaikan sesuatu." Keempatnya lalu dibawa masuk ke sebuah ruangan. Si pelayan kemudian melapor bahwa sang adik sudah datang. Dari balik tabir, Ratu Kalinyamat mengucapkan selamat datang. "Dinda datang ke sini ada perlu apa?" kata Ratu Mas Kalinyamat. Adipati Pajang berkata, "Kanda, saya bersegera datang ke sini karena mendengar kabar bahwa Anda sangat bersedih sehingga meninggalkan negeri dan tak mau mengenakan kain. Maka bila berkenan, saya sarankan Paduka jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Orang hidup pasti akan menemui mati. Itu sudah kehendak Tuhan. Mati karena terluka seperti suami Kanda. Sungguh akan mendapat surga. Mencari kematian yang seperti apa lagi?" Ratu Mas Kalinyamat berkata, "Terima kasih Dinda, engkau mengingatkanku. Namun aku tak mau memakai kain kalau kematian kakakmu belum terbalaskan. Ini sudah takdirku. Syukur Dinda mau datang ke sini. Aku ini seorang perempuan. Kepada siapa lagi hendak minta tolong selain kepadamu. Sekarang aku katakan padamu Dinda, kalau engkau mau membunuh Aryo Jipang, seisi Kalinyamat akan aku serahkan padamu. Aku minta Dinda bersedia membunuh Aryo Jipang untukku. Siapa lagi yang aku tangisi? Aku tak punya saudara laki-laki lagi. Hanya dirimu harapanku satu-satunya." Adipati Pajang berkata, "Saya tak berani karena Kanda Aryo Jipang sakti dan perkasa." Ratu Mas Kalinyamat berkata, "Tanpa guna aku mempunyai saudara. Kalau tak bisa aku andalkan. Kedatanganmu ke sini sungguh tiada guna." Ki Pemanahan berbisik kepada Adipati Pajang, "Saran saya mintalah berpikir semalam. Besok barulah memberi jawaban." Adipati Pajang menuruti saran Ki Pemanahan, lalu berkata, "Kanda, saya pikir dulu semalam nanti. Besok pagi saya kembali, kalau sudah mempunyai jawaban. Kanda sekarang saya mohon pamit dulu ke pemondokan." Ratu Mas Kalinyamat berkata, "Baiklah Dinda, besok kembalilah ke sini." Adipati Pajang kembali ke pemondokan. Ki Pemanahan tak ikut kembali. Dia masih ingin menasihati Ratu Mas Kalinyamat agar mengurungkan pertapaannya. Ketika Adipati Pajang sudah pulang, Ki Pemanahan kembali ke tempat Ratu Mas Kalinyamat. Si pengasuh kembali melapor kepada sang ratu, "Tuan, adik Paduka dari Selo hendak menghadap kembali."
Ratu Mas Kalinyamat berkata, "Aduh adikku, ada apa lagi engkau kesini?" Ki Pemanan berkata pelan, "Hamba hendak memberi saran kepada Paduka Kanjeng Ratu. Adik Paduka Sang Adipati Pajang itu kegemarannya kepada perempuan cantik. Walau semisal sedikit takut, kalau melihat orang cantik akan bangkit keberaniannya. Saya lihat ada seorang wanita cantik peninggalan suami Paduka. Dia besok Paduka rias dan tempatkan di sisi kerobong Paduka ketika adik Paduka kembali ke sini. Itu saran saya. Adik Paduka pasti keluar kesanggupannya." Ratu Mas Kalinyamat berkata, "Baiklah, saya coba saranmu itu." Ki Pemanan lalu engser dari tempat pertapaan Ratu Mas Kalinyamat dan kembali ke pondokannya. Pagi-pagi Adipati Pajang sudah bangun. Ki Pemanan pun sudah datang menghadap bersama Ki Penjawi. Adipati Pajang berkata, "Aku tanya padamu, Kanda berdua, bagaimana saranmu sekarang mengenai Kanda Ratu Kalinyamat? Karena sangat mendesak permintaannya kepadaku agar aku membunuh Aryo Jipang. Aku sebenarnya enggan." Ki Pemanan berkata, "Saran saya sebaiknya dituruti saja permintaan kakak Paduka. Karena tidak ada saudara lain yang sanggup menolong selain Paduka. Apakah Paduka kurang pasukan yang berani melawan Aryo Jipang?" Adipati Pajang lega mendengar saran Ki Pemanan. Berkata Adipati Pajang, "Nanti malam kita kembali lagi, supaya jangan menjadi kekhawatiran, supaya Kanda Kalinyamat berhenti tangisnya." Malam harinya Adipati Pajang berangkat kembali ke puncak Donorojo. Kali ini disertai 40 prajurit. Ki Pemanan tak boleh jauh dan harus selalu mendampingi. Setelah mereka sampai di gunung dan dipersilakan masuk, Adipati segera menghadap Ratu Mas Kalinyamat. Ketika masuk ke dalam ruangan tempat Ratu Kalinyamat, Adipati Pajang kaget karena melihat dua orang wanita cantik yang duduk di kiri kerobong. Wanita itu konon bukan istri dari Pangeran Prawoto dulu, tetapi istri seorang prajurit Kajineman. Suami si wanita masih hidup. Adipati Pajang kepincut melihatnya dan hatinya tergoda. Adipati Pajang menengok kepada Ki Pemanan dan berkata, "Kanda, itu istri siapa? Mengapa cantik jelita? Mengapa baru kali ini aku melihatnya?" Ki Pemanan berkata, "Kalau perkiraan saya itu istri peninggalan almarhum Pangeran Prawoto." Adipati Pajang berkata, "Bagaimana kalau saya minta? Apakah kira-kira Kanda Kalinyamat akan memberikan?" Ki Pemanan berkata, "Dulu kakak Paduka pernah berjanji akan memberikan seisi Kalinyamat kalau Paduka sanggup membunuh Aryo Jipang. Kalau hanya wanita itu pasti juga akan diberikan. Bahkan selain itu juga tak akan keberatan." Ratu Mas Kalinyamat menyapa pelan, "Dinda, engkau sudah datang. Apakah permintaanku kemarin akan Dinda turuti?" Adipati Pajang berkata, "Benar Kanda, jangan khawatir. Tenangkan hati Kakanda. Saya yang akan membunuh Adipati Jipang. Tapi bila nanti berhasil, dua wanita cantik itu saya minta." Ratu Mas Kalinyamat berkata, "Duh adikku, aku tak berjanji. Tapi kalau hanya dua wanita atau lebih barang berharga yang lain, aku punya, akan aku serahkan padamu." Dua wanita cantik tadi kemudian disuruh maju ke depan. Keduanya hanya menunduk sambil sesekali melirik. Hati Adipati Pajang semakin gonjang-ganjing. Namun keinginannya disabarkan dulu, karena syarat memilikinya belum terlaksana. Adipati Pajang berkata, "Kanda, saya pulang dulu untuk bersiap. Saya mohon restu Paduka agar dapat segera membalaskan kematian Kanda Pangeran Prawoto dan Kanda Pangeran Kalinyamat. Saya tak takut berhadapan dengan Aryo Jipang. Syukur kalau bisa bertarung satu lawan satu. Sungguh, segala polahnya akan saya turuti." Ratu Mas Kalinyamat tersenyum dalam hati. "Benar kata Dinda Pemanan. Siapa lagi yang bisa aku minta tolong selain engkau, Dinda Adipati?" Adipati Pajang segera lengser dari hadapan Ratu Mas Kalinyamat. Dua wanita tadi sudah disuruh membawa serta. Sesampai di pondokan, semua punggawa Pajang dipanggil. Berkata Adipati Pajang,
Wahai semua mantriku, siapa yang sanggup menghadapi Adipati Cipang? Siapapun yang berhasil menewaskannya, akan aku beri hadiah besar, yakni negeri Pati dan tanah Mataram. Para mantri tak ada yang sanggup, semua tak berani melawan Adipati Cipang yang terkenal perkasa. Adipati Pajang berkata, "Katakan kepada semua prajurit, barang siapa bisa membunuh Adipati Cipang, sudah pasti hadiahnya negeri." Pertemuan hari itu bubar dan belum mendapatkan titik terang. Di lain tempat, suami dari dua wanita yang diambil Adipati Pajang merasa tidak terima istrinya dirampas begitu saja. Dia lalu mendatangi teman-temannya dan mengajak menuntut balas. 3 temannya menyambut ajakannya dan mereka merencanakan hendak membunuh Adipati Pajang nanti malam. Mereka telah bersumpah untuk hancur bersama-sama, seperti telur dalam satu sarang. Malam hari, 4 prajurit Kajineman masuk ke pondokan Adipati Pajang. Segera mereka menemukan tempat sang Adipati tidur. Seperti biasa, Adipati Pajang kalau tidur selalu dikelilingi para istri. Tanpa ragu, keempat prajurit Kajineman bersama-sama menikam Adipati Pajang, yang sedang tidur tidak merasakan apapun. Tikaman keris laksanya lalat hinggap saja, tak meninggalkan lecet sedikit pun. Namun suara gedebuk yang mereka timbulkan membuat para istri sang Adipati terbangun. Melihat suami mereka beramai-ramai ditusuk, mereka menjerit. Adipati Pajang kaget dan terbangun. Sang Adipati mendapati para istri tengah memegangi kakinya. Juga terlihat 4 orang tergeletak tak mampu bangkit. Adipati Pajang kemudian menanyai keempat orang itu. Setelah jelas duduk perkaranya, mereka semua diampuni. Kepada mereka diberi hadiah dan disuruh segera pergi. Keempat prajurit Kajineman sangat gembira, karena tak menyangka masih hidup setelah semua yang dilakukannya. Si Kajineman yang punya istri cantik pun telah rela istrinya diambil oleh Adipati Pajang.